bisa terganggu? Karena pembuluh darah ke otak itu mengalami gangguan, bisa itu terjadi penyumbatan, bisa karena pecahnya pembuluh darah di bagian otak, ya. Nah, pembuluh darah mengalami gangguan kan bisa di mana saja, bisa di otak, bisa di jantung, ya, bisa di mana aja. Nah, kalau dia mengalami gangguan di otak, risikonya adalah stroke. Nah, stroke itu ada dua, stroke iskemik, iskemik ya bahasa kedokteran, terjadi penyumbatan, ya, terjadi penyumbatan. Nah, kalau stroke hemorrhagic itu pendarahan, pecah pembuluh darah gitu. Nah, itu dua jenis stroke, ya. Jadi stroke. Nah, Bapak Ibu bisa lihat itu di gambar yang sebelah kanan, ya, itu stroke hemorrhagic, artinya pecah pembuluh darah di otak. Kenapa bisa pecah? Itu macam-macam, bisa terjadi karena hipertensi, ya. Terjadinya hipertensi, ya, tekanan darah yang tinggi seperti itu. Ya, ada stroke iskemik, ada stroke hemorrhagic. Ini hanya istilah. Kalau iskemik itu penyumbatan, kenapa bisa terjadi penyumbatan? Nanti kita bahas, ya. Bisa karena kolesterol, ya, bisa karena plak-plak, ya, segala macam. Bisa karena emboli, gumpalan-gumpalan sel darah yang membeku lalu menyumbat pembuluh darah. Itulah stroke. Jadi gampangnya Bapak Ibu, teman-teman semuanya, stroke itu terjadi karena suplai darah ke otak terganggu sehingga otak tidak mendapatkan oksigen karena oksigen dibawa oleh darah. Ketika otak tidak mendapatkan suplai oksigen, otak mengalami kelumpuhan atau mati. Sel-sel otak mati, ya. Ketika sel-sel otak mati atau mengalami kelumpuhan, maka organ-organ tubuh, bagian-bagian tubuh tertentu yang dihubungkan oleh otak itu mengalami gangguan. Misalnya kalau tangan dia lumpuh, ya, kalau mulut dia tidak simetris dan lain-lain sebagainya, ya. Seperti itu, itulah definisi stroke gitu. Ya. Nah, nanti itu pembuluh darah penyumbatan, kalau di otak ya berisiko jadi stroke. Kalau dia penyumbatan di jantung, nanti namanya PJK, penyakit jantung koroner, dan seperti itu, ya. Nah, itulah definisi stroke, ya. Oke. Nah, ini statistik angka kematian di Indonesia, ya. Ini ternyata menurut Departemen Kesehatan tahun 2015 itu angka stroke itu menduduki nomor 1 penyebab kematian di seluruh Indonesia. Artinya apa? Ini kasusnya sangat banyak, ya, sangat banyak. Angka stroke itu tinggi gitu. Ya, kita lihat-lihat aja, ya, di sekitar kita banyak sekali orang yang stroke, ya. Gitu. Nah, ini penyebab stroke yang umum. Penyebab stroke yang umum, ya, hipertensi. Apa itu hipertensi? Tekanan darah tinggi. Kenapa tekanan darah tinggi? Ya, terjadinya tegangan di pembuluh darah, di arteri, ya. Nah, pembuluh darah kita itu persis seperti selang, Bapak Ibu, ya. Kalau ada gangguan di situ, misalnya gangguan penyumbatan, ibarat selang aja, selang berisi air gitu. Kalau salurannya kecil, terjadi penyumbatan, tentu tekanan airnya tinggi, ya, tekanannya tinggi. Nah, /itulah menyebabkan terjadi, ya, itulah disebut dengan hipertensi. Nah, definisi hipertensi menurut kesehatan adalah tekanan darahnya 140/90, itu disebut sudah mulai hipertensi, ya. Tekanan darah itu 140 sistol dan diastol, ya, itu bahasa kesehatannya. Nah, hipertensi. Apalagi perokok, tentu perokok berat, ya, perokok yang berat. Kenapa? Kandungan nikotin, ya, berlebihan itu memicu terjadinya hipertensi. Kenapa? Nikotin, kadar yang ada dalam rokok itu akan menumpuk lama-lama di pembuluh darah. Apabila menumpuk lama-lama dalam pembuluh darah, nah, ini nanti menyebabkan aliran darah jadi terganggu gitu. Jadi berisiko jadi hipertensi, ya, seperti itu, ya. Lalu apalagi yang penyebab stroke, ya, penyakit jantung, ya, PJK, penyakit jantung koroner, ya. Nah, seperti itu, ya. Oke. Halo? Masih termonitor suara saya? Lalu diabetes, ya. Diabetes. Tes, kalau suaranya masih kedengaran boleh dilambaikan tangannya, mohon dibantu. Masih kedengaran, ya? Oke.
siap ya. Nah itu oke, diabetes ya, diabetes ini akan merusak pembuluh darah sehingga orang yang mengalami diabetes berisiko mengalami stroke ya gitu. Nah ini alur terjadinya stroke ya, walaupun ini tidak baku tapi seperti inilah ya, seperti ini kira-kira pola hidup yang jelek, pola makan yang jelek ya. Pola hidup yang jelek itu apa? Kita hidup tidak balance ya, jadi bekerja terus ya. Jadi kayak mesin kalau bekerja terus tentu nanti juga ada gangguan ya, seperti itu. Jadi orang sehat itu adalah orang yang hidupnya balance ya. Pola makan jelek ya. Lalu ada riwayat keluarga. Jadi kalau ada riwayat keluarga yang hipertensi, yang stroke, nah kita kemungkinannya akan bertambah 10% terjadinya stroke. Apalagi ditambah lagi kalau kondisi pola hidup kita tidak diperbaiki. Ada faktor risikonya apa? Termasuk hipertensi, obesitas, tambah lagi ada diabetes ya, ada keluarga, ini faktor risiko namanya ya. Lalu usia, orang yang berusia 55 tahun ke atas itu kecenderungannya kena stroke-nya lebih tinggi daripada orang-orang yang lebih muda, seperti itu. Lalu perokok, hipertensi dan diabetes, lalu terjadinya stroke. Kira-kira seperti itulah ya. Nah ini ya, lalu gejala stroke ya. Gejala stroke biasanya terjadi tiba-tiba ya, menyerang bagian tubuh. Gejala itu kemudian memburuk dalam waktu antara 24 sampai 72 jam dikarenakan setiap bagian otak mengendalikan bagian tubuh yang berbeda. Jadi gejala stroke timbul tergantung pada bagian otak mana yang mengalami stroke. Itu sebabnya gejala stroke bisa bervariasi antara satu individu ke individu yang lain. Tapi secara umum gejalanya apa? Ya, salah satu bagian wajah itu menurun gitu ya. Salah satu bagian wajah itu menurun ya, seperti yang digambar itu ya. Bagian wajah itu menurun ya. Nah, itu tidak mampu mengangkat salah satu lengan ya, seperti ini susah mengangkat ya tangan. Nah itu mulai gejala stroke ya. Sakit kepala hebat datang tiba-tiba, biasanya di bagian belakang sakit kepala tiba-tiba ya. Sakit kepala tiba-tiba, terganggunya keseimbangan ya, keseimbangan seperti itu ya. Ucapan tidak jelas atau tidak mampu berbicara ya. Gangguan penglihatan atau penglihatan ganda, inilah bagian dari gejala stroke. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami gejala-gejala ini, mohon diperhatikan ya. Jadi ucapan yang tidak jelas atau saudara kita atau siapa di keluarga kita yang mengalami hal ini ya, seperti itu. Nah itu gejala dari stroke ya. Waduh, gangguan ya. Nah ini kapan Anda harus ke dokter ya? Apabila mengalami hal-hal seperti ini ya, mati rasa, tidak berdaya ya, atau perasaan seperti kesemutan ya, seperti kesemutan, perubahan penglihatan tiba-tiba ya, susah bahkan tidak dapat berbicara, pusing secara tiba-tiba, mengalami kesulitan dalam memahami kalimat ya, bermasalah dengan berjalan ya, terjadi gangguan keseimbangan ya, seperti itu ya. Jadi tersedak ya, masuk makanan ke dalam pernapasan ya, memiliki tanda-tanda penyumbatan dan sebagainya seperti itu. Lalu lengan dan kaki semakin menjadi kaku. Nah itu adalah gejala-gejala yang harus ini emergensi gitu, yang memenuhi tindakan tertentu yang kita harus segera ke dokter apabila mengalami hal-hal ini ya. Oke, nah ini diagnosa stroke ya. Diagnosa ya, dokter akan melakukan pertanyaan ke pasien atau keluarga pasien ya. Gejala awal yang dialami, bagaimana obat-obatan yang pernah dikonsumsi, apa saja,
pernah atau tidak mengalami serangan sebelumnya, ini adalah namanya anamnesa atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dokter kepada pasien atau keluarga pasien, ya. Lalu riwayat kesehatan secara umum, bagaimana, pernah nggak sebelumnya mengalami serangan seperti ini, pernah nggak mengalami hipertensi. Nah, ini diagnosa awal yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien, ya. Pertanyaan yang dilakukan terhadap pasien atau keluarga pasien kalau pasiennya tidak bisa diajak berkomunikasi seperti itu, ya. Nah, ini kira-kira seperti itu, ya. Nah, ini lalu dokter mendiagnosa, menegakkan diagnosa itu bagaimana caranya, ya. Diagnosa stroke perlu ditegakkan secepat mungkin, ya, karena stroke ini adalah emergency, ya, tindakan emergency. Lalu harus diambil tindakan cepat kalau stroke, ya. Sebagai langkah awal diagnosis, dokter akan melakukan tanya jawab dengan pasien atau dengan keluarga pasien seperti yang tadi, seperti yang pada slide awalnya, ya. Lalu untuk menegakkan diagnosa lebih lanjut, apa yang harus dilakukan dokter? Pertama, tes darah. Tes darah nanti apa yang dilihat, ya? Kecepatan darah, laju endap darah, pembekuan darah. Nanti dokter akan mendiagnosa seperti itu. Ada parameter-parameter tertentu oleh dokter nanti. Lalu CT scan, ya, CT scan orang dimasukin ke seperti tabung lalu dicek kepalanya, ya. Dokter akan melihat, mengetahui nanti apa-apa aja gangguan di kepala. Apakah ada penyumbatan di pembuluh darah kepala, atau ada tumor, atau ada pembengkakan, atau ada pembuluh darah di bagian kepala yang pecah. Nah, itu akan dilihat. Lalu nanti pakai MRI, ya, pakai gelombang, ya, resonansi. Lalu pakai EKG juga, ya, didiagnosa nanti USG Doppler karotes. Apa itu karotes, ya? USG untuk melihat arteri di bagian ini, di bagian leher, ya. Arteri yang besar di bagian leher itu nanti dokter akan melihat apakah ada penyumbatan di situ, namanya arteri karotis, ya, di bagian leher kita ini. Karena inilah disinilah darah disalurkan ke bagian otak atau ke bagian kepala. Dokter akan melihat mendiagnosa dengan USG Doppler ini apakah ada bagian penyumbatan di pembuluh darah itu, gitu maksudnya. Lalu ekokardiografi juga untuk mengecek jantungnya bagaimana, gitu, ya. Apakah jantungnya mulai gangguan sehingga pemompaan darah ke otak terganggu, gitu. Nah, inilah diagnosa yang dilakukan oleh dokter untuk memastikan bahwa orang ini stroke, dan stroke-nya apakah stroke iskemik atau hemoragik. Jadi minimal kita paham, ya, seperti ini, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini seperti ini diagnosa dengan CT scan, ya. Mesinnya kira-kira seperti ini, diagnosa CT scan, ya. Jadi dengan mendiagnosa, dengan melihat ini, nanti dokter akan melihat gangguan-gangguan yang terjadi di daerah otak atau di daerah kepala. Misalnya ada nggak pendarahan, penyumbatan, atau ada nggak tumor tertentu, ya, atau kelainan otak lainnya di bagian otak, seperti itu, CT scan, ya. Nah, ini tumpukan plak di pembuluh darah, ya. Nah, nanti apa hubungannya dengan produk kita, ya. Apa hubungannya dengan produk kita, ya. Produk kita bekerja di mana ini maksudnya? Pembuluh darah kita, Bapak Ibu, persis seperti di situ, persis seperti yang digambar itu, ya. Terjadi penyumbatan di pembuluh darah. Halo monitor, yang bisa paham, yang mengikuti, yang bisa mengerti sampai di sini boleh ketikan 777, ketik angka 7 3 kali, boleh? Boleh yang masih nyimak? Halo tes. Monitor Budia, suara saya jelas kedengaran? Ya, jelas sekali dong. Oke, siap, ya, saya lanjut, ya. Ya, slide-nya belum bisa. Oke. Nah, itu pembuluh darah kita seperti itu, ya. Pembuluh darah kita dan mengalami gangguan
penyumbatannya itulah plak-plak seperti itu gitu. Jadi berapa lama usia kita hidup, banyak hal yang sudah kita makan. Nah, lalu tumpukan-tumpukan kolesterol ya seperti itu menumpuk di pembuluh darah kita. Makanya kalau Bapak Ibu pernah mendengar kan, orang penyumbatan pembuluh darahnya sudah 90% katanya, perlu dipasang ring. Nah, itu kalau di jantung. Tapi kalau di pembuluh darah otak itu berisiko eh, terjadinya stroke gitu, penyumbatan ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya, penyumbatan di pembuluh darah juga ya. Penyumbatan yang terjadi di pembuluh darah akan terganggunya aliran darah ya. Dok, slide-nya belum dikasih. Oh ya, Yang tidak jalan. tidak jalan ya. Koneksi barangkali ya. Udah, slide-nya jalan? Belum, Dok. Oke, sebentar ya. Maaf gangguan koneksi Bu Dia ya. Iya. Saya itu lagi. Halo Bu Dia, boleh di setting saya jadi co-host, saya nggak bisa share screen. Iya, Pak Arman. Bentar, Dok. Kita hubungi Pak Arman dulu. Ya, karena saya tadi bisa, sekarang kok tidak bisa share screen. Oke ya. Oke, maaf. Monitor. Slide-nya muncul? Oh iya. Sudah, Dok. Sudah ya. Oke, maaf ya. Slide-nya bisa dilihat? Jelas. Jelas ya. Nah, seperti itulah penyumbatan pembuluh darah yang terjadi ya. Terjadinya gangguan aliran darah ya dari jantung menuju ke seluruh tubuh, terutama di bagian organ-organ penting ya. Terjadi karena penumpukan lemak. Nah, disinilah nanti produk kita bekerja ya, seperti gamat ya, termasuk kopi juga ya. Salah satu kerjanya ya, bagian zat aktif dari kopi bongkar itu dia bisa mengikis plak-plak ini. Nah, pembuluh darah kita Bapak Ibu persis seperti ini. Jadi plak-plak inilah, lemak-lemak inilah yang menyumbat aliran darah seperti itu ya. Dan nah, pembuluh darah yang tersumbat ini bisa terjadi di mana saja, bisa di otak, bisa di jantung. Kalau di otak berarti mengalami gangguan stroke. Kalau di jantung itulah namanya PJK, jantung. Ya. Oke. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Jadi pola hidup sehat ya, pola makan yang sehat ya, kurangi rokok ya, kalau tidak bisa berhenti ya minimal mengurangi rokok ya. Lalu kelola stres ya. Kelola stresnya apa? Karena stres ini sangat berbahaya Bapak Ibu ya. Stres akan mengganggu keseimbangan hormon ya. Apabila hormon tidak seimbang, ini akan mengganggu metabolisme tubuh secara keseluruhan ya. Contoh simpelnya seperti ini. Orang ketika emosi ya, adrenalin naik, keseimbangan hormon terganggu ya. Ketika orang emosi ya, lalu jantung berdebu-debu ya, jantung berdetak yang di luar kenormalan. Nah, seperti itu, maka metabolisme tubuh secara umum terganggu gitu. Makanya kita mulai pola hidup sehat, harus balance pola hidup, pola makan yang sehat juga ya, makan sesuai sesuai kebutuhan, bukan keinginan gitu ya. Jadi bukan keinginan tetapi sesuaikan kebutuhan, apalagi usia sudah lanjut ya. Kurangi rokok ya, kalau tidak bisa stop kurangi rokok. Kelola stres ya, stres akan mengganggu keseimbangan hormon ya. Lalu olahraga, tentu olahraga sesuaikan dengan usia, olahraga secara teratur dan terukur ya, sesuaikan dengan usia. Kalau usia sudah 50 tahun ya jangan olahraga yang berat-berat ya. Nah, ini kini ada solusi yang terbaik dari produk-produk PT Bisa ya. Saya mungkin agak cepat saja ya.
ada kopi bongkar, ada Gamat Peptide, ada Juslim yang produk baru ya, ada kacamata anti radiasi ya. Kita bahas satu-satu secara cepat ya. Nah, ini khasiat kopi, ternyata minum kopi, ini beberapa jurnal menyampaikan ya, ternyata minum kopi itu sangat bermanfaat ya. Nah, ini ada sebuah analisis ya dari 30 studi ya yang diterbitkan mengkonsumsi kopi ternyata mengurangi resiko diabetes ya, diabetes tipe 2 ya. Diabetes tipe 2 ini orang diabetes sudah dewasa gitu karena pola hidup dan pola makan. Nah, ternyata kopi juga mengurangi risiko stroke, kanker, dan prostat. Nah, ini bukan asal percaya, ini jurnal ya. Sebuah penelitian menemukan ya kopi berpotensi melindungi tubuh dari kanker, ya termasuk kanker payudara, kanker kolon, kanker prostat, Parkinson juga, dan mengurangi risiko stroke gitu. Nah, ternyata jurnal di Inggris, di England Journal of Medicine itu tahun 2012, ternyata minum cangkir kopi sehari itu akan memperpanjang usia katanya ya, seperti itu ya. Jadi minum kopi luar biasa sekali ya. Nah, ini karena kita hubungannya tadi fokus ke stroke, maka saya tidak membahas panjang lebar ya, tetapi produk-produk yang lebih punya keterkaitan gitu ya. Contohnya manfaat gamat ya. Gamat ini kan isinya adalah tripang laut ya, tripang ya. Ternyata gamat itu bagus sekali untuk stroke ya. Konsumsi gamat satu pagi satu malam, satu kapsul pagi satu kapsul malam itu berpotensi mengurangi stroke ya. Nah, ini apa? Kenapa? Gamat ini bisa untuk stroke karena dalam gamat itu, dalam tripang laut ini ada terkandung namanya glukosaminoglikan ya. Nah, itu zat aktif di salah satu dalam tripang laut itu. Nah, ini mengurangi pengentalan darah ternyata ya. Jadi zat aktif yang terdapat di gamat ini mengurangi terjadinya pembekuan darah ya, mengurangi risiko kekentalan darah. Artinya apa? Gamat sangat bagus untuk stroke ya. Konsumsi satu pagi satu malam ya, seperti itu ya. Meredakan nyeri juga ya, anti radang ya, termasuk rheumatoid arthritis gitu. Jadi anti nyeri ya, untuk sendi gamat bagus ya. Melancarkan sirkulasi darah. Nah, ini lagi-lagi hubungannya dengan stroke. Ternyata gamat ya mengandung omega 3 yang sangat tinggi. Omega 3 yang kita ketahui selama ini untuk apa? Untuk masalah-masalah jantung, untuk masalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah tentu berhubungan dengan stroke. Ya, jadi lagi-lagi gamat terbukti bagus sekali untuk mencegah risiko stroke dan mengobati stroke ya. Lalu apalagi gamat bagus untuk regenerasi sel ya, sel-sel pankreas. Artinya kalau kita bicara pankreas tentu hubungannya dengan diabetes ya. Orang yang diabetes bagus mengkonsumsi gamat. Kenapa? Gamat ini meregenerasi sel-sel pankreas. Ya, apabila sel-sel pankreasnya jadi bagus, maka diabetesnya otomatis jadi membaik ya. Gamat juga anti kanker. Nah, kenapa gamat anti kanker? Karena kandungan lektin ini yang terdapat dalam gamat, yang terdapat dalam tripang laut ini, itu mampu mencegah dan mengobati kanker, ya. Jadi mampu mencegah pertumbuhan sel-sel yang tidak normal, menghambat pertumbuhan sel-sel yang tidak normal. Itu adalah lektin, ya. Lektin ini ada di tripang laut, dan tripang laut ada dalam gamat. Itu hubungannya, ya. Lalu apalagi? Meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh dan vitalitas ya, meningkatkan vitalitas. Kenapa? Di gamat atau di tripang laut ini ada vitamin B1, B2, B kompleks, bahkan semua vitamin kecuali vitamin K ya. Vitamin K tidak ada di gamat ya. Ada zinc, ada kalium ya. Jadi mengkonsumsi gamat setiap hari bagus untuk meningkatkan imun atau kekebalan tubuh. Jadi cocok semasa-masa COVID ya, begitulah kira-kira ya. Jadi sekali lagi kesimpulannya, gamat ini sangat bagus untuk stroke adalah karena dia punya glukosaminoglikan ya. Nah, ini menghambat pengentalan darah gitu. Jadi ini bagus untuk mengurangi dan mengobati orang stroke. Begitu kira-kira ya. Oke,
itu penjabaran dari segi kesehatan dan produk singkat dari saya. Barangkali saya lanjut sedikit ya, marketing plan nanti dilanjutkan oleh rekan yang lain untuk khusus untuk program reward dan program gajian dari PT Bisa. Nah, sebagian marketing plan akan saya lanjut ya sedikit, nanti bagian yang rewardnya, khusus rewardnya mungkin akan disampaikan oleh